Step selanjutnya misalnya cek harga pasaran sekitar segitu, buat foto-foto yang menarik, buat video ya, terus pasang di media sosial, pasang di portal properti. Serahkan aja sama agen properti yang Anda percayakan. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau berbagi tips buat Anda sebagai pemilik properti berupa rumah, apapun ya, gedung atau kios atau ruko. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat Anda. Jangan lupa juga di like, di share, sama di subscribe. Jadi menjual properti saat pandemi ini memang agak begitu sulit karena demand-nya nggak begitu banyak, supply-nya banyak sekali. Dan di beberapa tempat harga properti itu terkoreksi. Jadi kalau Anda punya properti misalnya berupa rumah, pergunakan 7 tips ini, semoga bisa memberikan manfaat dan tentunya properti Anda bisa cepat terjual. Tip yang pertama yaitu renovasi rumah Anda atau perbaiki. Nggak usah renovasi total. Perbaiki itu bisa dibersih-bersih. Jika ada yang kelihatan bocor, Anda tambah. Jika catnya kusam, Anda cat. Terus Anda coba berpikir sebagai seorang pembeli. Jika dia masuk ke rumah Anda, terus dia nggak nyaman, terus kotor, terus penempatan perabotnya nggak beraturan, kan nggak enak gitu. Itu akan meningkatkan susutnya nilai satu properti. Jadi dibersihin lah, direnovasi kecil lah namanya. Ya, dilihat ya, bersih-bersih tamannya, temboknya. Kalau ada atap yang bocor ditambah, panggil tukang lah untuk renovasi. Nggak usah renovasi total, renovasi sedikit. Nah, ini tentunya akan meningkatkan nilai harga properti yang Anda pasarkan. Jadi tip pertama tuh. Nah, tip kedua, saran saya, cek harga di sekitaran tempat Anda yang Anda jual. Cek harga di sekitar tempat yang Anda jual. Jadi gini, kalau Anda mau jual properti, cek dulu gitu loh, di lingkungan Anda tuh harga dengan luas tanah yang Anda punya dibanding dengan orang lain tuh di angka berapa harganya. Kalau Anda memang ternyata di properti Anda misalnya full furnish, terus Anda udah including perabotan yang nempel, tentunya ada nilai plus. Tapi jangan tinggi-tinggi karena nggak semua orang beli properti itu suka dengan furnish Anda. Mungkin dia akan renovasi atau dia akan rubah atau dia akan bongkar. Jadi sekali lagi cek pasaran properti di sekitar rumah Anda. Caranya bagaimana? Caranya banyak ya. Kalau misalnya Anda lihat di sekitar rumah Anda ada properti ditempel sama broker atau sama agen dijual, ya Anda telepon. Anda tanya berapa harganya, berapa luasnya. Jadi Anda bandingkan. Terus Anda juga bisa melihat juga dari nilai jual objek pajak yang Anda punya yang setiap tahun datang tuh dari kelurahan, dari Pak RT, Pak RW. Terus Anda juga searching di media. Ya, banyak media-media yang memberikan informasi sekitar properti yang Anda jual. Cek, Anda analisa, ya. Jadi market analisa, Anda analisa. Oh, ternyata luas tanah di saya sekian, luas bangunan sekian, dengan saya punya plus furnish. Ya, Anda bisa buka di harga yang menurut Anda wajar. Karena kenapa? Kalau harganya terlalu tinggi, tentunya itu akan tidak mendatangkan pembeli, atau setidaknya orang mau nawar pun malas karena harga terlalu tinggi, over. Apalagi sekarang kondisinya di saat pandemi ini oversupply, banyak properti yang mau dijual, demandnya, pembelinya mungkin gak banyak, dia punya uang, banyak pilihan. Jadi Anda harganya market lah ya. Yang ketiga, saran saya kalau Anda mau promosi ya, buatlah foto-foto yang menarik. Jadi angle fotonya, sudut-sudutnya, nilai kelebihan properti Anda yang memang bisa menarik perhatian orang untuk datang itu di mana gitu loh. Kalau ternyata kitchen set Anda keren bagus, ya itu kitchen set Anda tonjolkan. Ruang tamu,
kamar utama atau ruang keluarga. Foto-foto Anda ambil, atau kalau Anda punya tamannya Anda ambil. Kalau jalan itu lebar, kelebihan-kelebihan lah. Kelebihan-kelebihan yang properti Anda punya, yang menurut Anda jika dipoto tuh punya daya tarik. Nah, yang keempat, saran saya juga buatkan video. Artinya, jadi selain Anda bisa buat foto-foto, coba Anda berusaha untuk dibuat video. Nggak usah terlalu bagus, nggak usah kayak review yang keren gitu kan. Mungkin foto-foto Anda rangkai dengan beberapa program yang ada di Android atau di iPhone juga bisa, tinggal dipotong-potong, disambung-sambungin aja. Banyak kok sekarang program-program yang foto-foto bisa jadi video. Atau Anda review lah. Anda bisa ngobrol, kalau Anda misalnya terang ini kamar utama, ini tamannya, ini jalannya. Kasih penjelasan, jadi buatkan video yang menarik supaya orang tuh tertarik datang. Nah, yang kelima ya, manfaatkan media sosial. Tentunya Anda punya media sosial toh. Bisa aja status WhatsApp Anda. Kalau Anda punya IG, silahkan pasang di IG story atau di feed-nya. Anda punya Facebook atau video-video tadi, setelah Anda gabungin itu bisa aja Anda pasang di media sosial, yaitu di YouTube-nya. Gak apa-apa, coba manfaatkan media sosial yang Anda punya. Artinya kalau Anda punya properti mau dijual, ya Anda harus promosikan, Anda harus ngomong gitu kan. Selain di media sosial juga kan biasanya Anda akan ngomong ke teman, ke saudara, ke orang terdekat Anda, rumah gue mau dijual nih, properti gue mau dijual nih. Nah, selain itu kan Anda juga menggunakan media sosial yang untuk mencari orang-orang luar di luar lingkaran pertemanan Anda atau persaudaraan Anda gitu loh. Ya, pergunakan itu. Dan yang ke-6 yaitu menggunakan portal properti. Ya, portal properti itu banyak sebenarnya. Cuma ada beberapa portal properti yang memang mengkhususkan dia memang mempromosikan jual beli properti gitu. Ada portal properti seperti OLX ya. OLX itu banyak banget ya. Jadi ada bermacam-macam jenis, mungkin bisa mobil atau perabot rumah tangga gitu. Ada juga kolam untuk propertinya. Pasang aja di situ. Mungkin untuk OLX itu ada dua kali gratis ya. Selanjutnya kan berbayar. Atau Anda juga bisa pasang di portal properti 99.co yang tidak berbayar ya. Nah, yang berbayar sendiri tentunya memerlukan satu effort ya, karena kenapa, dia akan harus bayar kalau pasang iklan seperti di lamudi.co.id, di rumah123.com, di rumah.com, itu berbayar. Ya, kalau Anda punya properti satu terus Anda bayar untuk member setahun kan sayang juga sih. Ya, pergunakanlah portal properti yang memang gratis. Nah, jadi ke-6 tahapan ini Anda lakukan itu supaya properti Anda menarik di pasaran. Tapi bisa juga sih Anda pasang spanduk atau tanda dijual di properti yang Anda jual. Cuma kalau Anda masih tinggal di situ, saya sih saran saya agak lebih beresiko, karena pasti Anda akan terganggu gitu. Kecuali itu rumah itu kosong. Nah, yang terakhir, yang ke-7 saran saya yaitu mempergunakan agen properti yang profesional, yang berlisensi, yang ada di jaringan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau disingkat dengan AREBI. Jadi gini, ada 6 step yang harus Anda lakukan. Sebenarnya 6 step itu yang perlu Anda lakukan cuma step pertama doang. Bersih-bersih doang, renovasi rumah kecil. Step selanjutnya misalnya cek harga pasaran sekitar segitu, buat foto-foto yang menarik, buat video ya, terus pasang di media sosial, pasang di portal properti. Serahkan aja sama agen properti yang Anda percayakan. Anda hanya perlu mengeluarkan komisi 3% gitu loh. Tapi Anda akan mendapatkan hal lebih. Jadi ada 5 yang dilakukan sama Anda, seharusnya Anda serahkan ke agen properti yang profesional, tentunya agen properti yang resmi,
yang ada di kota Anda ya, yang ada di tempat Anda tinggal. Anda lihat aja, market leader di tempat Anda itu siapa. Anda bisa searching kok lewat media sosial, lewat Google, agent properti A, agent properti B, agent properti C. Tapi agent propertinya sekali lagi saya tekankan yang profesional, yang benar-benar ada kantornya, yang benar-benar suatu ketika mereka punya responsibility untuk memfollow up calon-calon buyernya. Atau track recordnya dia udah bagus. Apalagi kalau agent properti tersebut atau kantornya udah bergabung di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi Anda kan kerja, Anda kan punya urusan. Jadi untuk urusan jual beli properti, serahkan aja sama agent properti yang profesional. Sekali lagi saya ulangi ya, ada 7 tip ya. Tip yang pertama itu yang saya reminder sama saya ke Anda, renovasi kecil lah, rapi-rapi supaya kelihatan menarik. Tuh, yang kedua seperti cek harga pasaran, foto-foto yang bagus buat video ya, terus cek di posting di media sosial atau di portal properti. 2-5 itu serahkan aja sama agent properti. Dia akan kerja, dia akan berbuat untuk mempromosikan properti Anda. Apalagi agent properti tersebut networknya itu luas, jaringan itu besar. Tentunya properti Anda gampang diekspos, tentunya gampang dijual. Sekali lagi, semoga 7 tip ini berguna buat Anda yang akan menjual propertinya supaya cepat terjual. Karena satu hal lagi, agent properti yang profesional tentunya dia punya analisa harganya. Jadi kalau ada istilah penjual pengennya jual setinggi mungkin, pembeli pengennya nawar semurah mungkin. Nah, agent properti bisa mengambil mengambil solusi ya, memberikan opsi ya. Ini harga sekian seperti apa, harga ini bagaimana. Jadi sekali lagi buat Anda, pergunakanlah agent properti yang di kota Anda ya, di tempat Anda yang udah punya nama, yang udah berlisensi, dan satu hal lagi yang udah gabung di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Semoga 7 tip ini bisa bermanfaat dan berguna buat Anda. Salam sehat, salam properti.